Bukhari dikatakan, jika engkau, kata Rasulullah, jika engkau berada di petang hari, janganlah tunggu sampai datang pagi. Jangan tunda-tunda amal. Kalau ingin berbuat soleh, jangan tunda-tunda. Jika engkau berada di pagi hari, janganlah tunggu sampai petang. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Saya contohkan misalnya, ibu-ibu kita ini kan ada libur ya. Libur kita itu ketika kita haid ataupun nifas misalnya. Kita nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Kita ini ada sebagian orang yang tiap malam, qiyamul lail, tiap hari tiba-tiba haid. Haid itu dia nggak bisa sholat misalnya. Ibu-ibu tahu nggak? Walaupun kita haid dan nggak bisa sholat, tetap kita dapat pahala sholat yang kita lakukan seperti yang kita lakukan selama ini, sesuai dengan kebiasaan kita. Jadi walaupun kita dalam keadaan libur sekalipun, kalau kebiasaan kita hari-harinya adalah sholat, baca Quran, hari-hari kita puasa misalnya, ya misalnya ada puasa Daud kah, puasa Senin Kamis kah, pada saat haid kita juga mendapatkan pahala itu. Jadi itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk para wanita. Orang asing, hidup seperti orang asing tuh bagaimana sih? Bergantung kepada dunia, hatinya itu bergantung kepada akhirat. Yang sebagai pengembara, sebagai musafir, maka dia itu akan menyiapkan bekal-bekalnya untuk menuju ke hari akhir. Kemudian orang-orang yang hidup sebagai pengembara, maka dia tidak akan pernah bersaing ya dengan penduduk yang gila dunia. Jadi bukan bersaing dengan orang-orang penggila dunia, bukan. Dia bersaing dengan orang-orang pencinta akhirat. Jadi jangan kita motivasi untuk jadi lebih baik, iya, namun tidak berarti kita selalu merasa tersaing. Oh, dia punya itu, saya harus lebih punya ini, saya harus lebih punya itu, dan sebagainya. Nggak ada habis-habisnya. Dan kemudian orang-orang yang hidup asing sebagai pengembara, sebagai seorang musafir, dia tidak akan pernah gelisah sama sekali. Dia tidak ada rasa takut dan khawatir berlebihan. Orang-orang yang pengembara ini, ya. Apa kata Hasan Al-Basri? Seorang mukmin di dunia seperti orang yang asing, tidak pernah dunia, tidak pernah saling berlomba-lomba dengan para penggila dunia. Penggila dunia memiliki urusannya sendiri, orang asing yang ingin kembali ke kampung akhirat pun punya urusannya sendiri. Jadi orang-orang yang pencinta akhirat punya urusannya sendiri. Dia akan sibuk dengan menambah amal saleh untuk dirinya. Begitu Ibu sekalian, ada seseorang yang bertanya pada ulama ini tanya pada orang tersebut. Engkau ini menjawab 60 tahun katanya. Kemudian selama 60 tahun ini, sesungguhnya engkau sedang berjalan menuju kepada Rabbmu dan sebentar lagi engkau akan sampai. Kita ini kan setiap bertambahnya umur lagi jalan. Jadi yang namanya bukan tambah umur, sebenarnya berkurang umur kita ya. Karena kata sang ulama, selama 60 tahun engkau ini sebenarnya sedang berjalan menuju ke Rabbmu dan sebentar lagi engkau akan sampai ke sana. Orang itu menjawab innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian sang ulama berkata, engkau paham apa yang engkau sebutkan itu? Segala sesuatu milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sang ulama mengatakan, katakanlah, sesungguhnya aku adalah hamba di sisi Allah dan aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mengetahui Allah itu memiliki hamba dan akan kembali kepadanya, maka tentu orang-orang ini akan tahu bahwa hidupnya akan segera berakhir. Sebentar lagi akan berakhir. Kalian semua akan tahu bahwa kalian semua akan ditanya. Kalau dia tahu, akan mempersiapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang ulama mengatakan, maka hendaklah beramal baik di sisa-sisa umur yang ada. Maka engkau akan diampuni kesalahan-kesalahanmu yang terdahulu. Karena jika engkau masih berbuat jelek di sisa umurmu,
engkau akan disiksa karena kesalahanmu yang dulu dan sisa umurmu yang ada. Kemarin saya sampaikan usia 40 tahun itu sudah usia warning. Kalau masih sibuk dengan dunia, maka sedikit kesempatan untuk bisa mendekat kepada Allah. Ibaratnya kalau kita naik pesawat, Bu. Naik pesawat, ini di atas nih udah 40 tahun nih, puncak nih. Nah, setelah itu mau siap-siap landing, siap-siap mendarat. Nah, siap-siap turun dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya ceritakan Ibu sekalian sebelum saya masuk kepada sesi tanya. Saya ceritakan sedikit tentang perjalanan ruh. Kita kalau udah meninggal teman sekalian, maka hal ini pernah diceritakan